Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Tafsir Tarbawi yang beranggotakan Dia Elviana, Rikat Ma'arif Nawawi, Bukhari Yusniar, dan juga Rizaldi Alfian. Adapun topik yang akan kami bicarakan yaitu mengenai materi pendidikan Islam, yang melatar belakangi kelompok kami dalam pembuatan diskusi kali ini, yaitu karena pendidikan adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan suatu negara agar menjadi manusia yang berkualitas. Pendidikan juga berperan dalam pembentukan pribadi manusia, karena sebagai pembentukan baik atau buruknya pribadi manusia tersebut. Satu di antara sarana yang dapat mengantarkan siswa kepada tujuan pendidikan itu adalah materi pembelajaran. Materi itulah yang mesti diolah bersama elemen-elemen lainnya agar tujuan pembelajaran dapat diraih. Materi tersebut meliputi bidang-bidang ilmu yang diajarkan kepada peserta didik. Untuk itu, dalam diskusi kali ini kami akan membahas terkait materi pendidikan dengan menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Rumusan masalah dari kelompok kami mengenai diskusi materi pendidikan Islam kali ini yang pertama yaitu apa pengertian dari materi pendidikan, bagaimana tafsir Quran dari surat Al-Luqman ayat 12 sampai ayat 19, surat Al-Ra'd ayat 2 sampai 3 dan surat Al-Hujurat ayat 13, dan bagaimana kontekstualisasi ayat materi pendidikan dari surat tersebut. Pembahasan yang pertama adalah pengertian materi pendidikan. Materi pendidikan merupakan bahan yang disajikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Materi pelajaran tersebut telah ditetapkan pada kurikulum yang telah disusun bersama oleh pengambil kebijakan satuan pendidikan, kemudian disesuaikan dengan kurikulum nasional dan kearifan lokal. Dengan demikian, materi pendidikan ialah semua bahan pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik dalam suatu sistem pendidikan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa materi pendidikan Islam adalah sejumlah organisasi bidang berupa isi dari segala konsep pendidikan Islam yang akan disampaikan kepada peserta didik di lembaga pendidikan. Tafsir ayat Al-Quran yang akan kita bahas pertama kali adalah surat Luqman ayat 12-19, menurut Quraish Shihab. Pada surat Luqman ayat 12-19 terdapat perintah untuk tidak berbuat syirik, perintah menghormati orang tua, perintah untuk beriman, perintah melaksanakan sholat, dan perintah untuk mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar, serta perintah untuk beretika yang baik. Pada ayat tersebut juga terdapat ajaran untuk bertauhid, beribadah, dan mengikuti kegiatan sosial dengan baik. Tafsir yang kedua adalah tafsir dari surat Ar-Ra'd ayat 2-3 menurut Ibnu Katsir. Ayat kedua dari surat Ar-Ra'd menceritakan tentang kesempurnaan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT, bahwa hanya dengan perintahnya langit ditinggikan tanpa pilar penyangga, sehingga langit berada dalam jarak yang tinggi dari bumi dan tak terjangkau oleh ukuran. Pada surat Ar-Ra'd dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan alam semesta, dan tugas sebagai manusia ialah beribadah serta mempelajari ilmu yang telah dinampakkan oleh Allah. Pada surat Al-Hujurat terdapat perintah untuk saling menghormati satu sama lain. Hal ini memiliki kesamaan dalam pendidikan humanisme religius. Humanisme religius memiliki berbagai konsep, di antaranya akal sehat, kemandirian, pengetahuan yang tinggi, dan pendidikan pluralisme. Surah Al-Hujurat ayat 13, tafsir Quraish Shihab. Pada ayat ini Allah memerintahkan untuk saling mengenal, saling tolong-menolong, dan saling memenuhi hak kerabat. Tetapi dalam hal ini orang yang mulia adalah orang yang bertakwa, taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat, bukan yang paling banyak kerabatnya dan bukan pula yang paling mulia nasabnya. Kontekstual ayat materi pendidikan yang pertama yaitu Quran surat Luqman ayat 12-19. Quran surat ayat 12 menjelaskan tentang profil Luqman yang mendapat anugerah berupa hikmah dari Allah, kemudian mendidik anaknya agar menjadi hamba yang bersyukur. Pada ayat 13 hingga ayat 19 terdapat berbagai didikan kepada anaknya, diantaranya adalah larangan berbuat syirik,
perintah menghormati orang tua, beriman, melaksanakan sholat dan amar ma'ruf nahi mungkar, serta beretika yang baik. Pada surat ini dapat diambil berbagai pelajaran dalam hal tauhid, ibadah, dan kegiatan sosial. 2. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2 dan 3. Pembelajaran ilmu-ilmu sosial dan ekstrakta sama dengan tujuan pembelajaran kajian-kajian keislaman. Perbedaannya hanya terletak pada tujuan kognitif dan psikomotor, sedangkan tujuan afektifnya sama, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Karakteristik pembelajaran berdasarkan perspektif Al-Quran memiliki pola pembelajaran berbasis keimanan dan tauhid dalam semua bidang ilmu, sehingga lembaga pendidikan perlu mencontoh pola pembelajaran seperti ini, terutama lembaga pendidikan Islam, agar keimanan benar-benar tumbuh dan berkembang dalam jiwa peserta didik. 3. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pada surat ini lebih membahas tentang konteks ilmu humanisme religius. Humanisme sendiri memiliki arti memanusiakan manusia serta berupaya humanisasi ilmu pengetahuan dengan memperhatikan tanggung jawab hablum minallah dan hablum minanas. Konsep ini bila diimplementasikan dalam dunia pendidikan, maka konsep ini lebih berfokus pada akal sehat, kemandirian, pengetahuan yang tinggi, dan pendidikan pluralisme. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat menambah pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.